Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari topik 24 yaitu Manajemen Fashion OOTD Planner yang beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri Hilda Rizky Aulia dan rekan saya Salin Juriska Putri. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Yang pertama, apa sih OOTD Planner itu? Sebelum mengenal lebih jauh tentang OOTD Planner, kita harus mengetahui latar belakang aplikasi ini akan dibuat dan apa sih tujuan aplikasi itu dibuat. Latar belakangnya yaitu pakaian atau outfit kini telah menjadi salah satu bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Cara berpakaian tidak hanya mencerminkan secara pribadi, tetapi juga memperlihatkan karakter, suasana hati, hingga kebutuhan pekerjaan yang harus segera diselesaikan. Di era modern yang serba cepat ini, kesan pertama seringkali terbentuk dari penampilan yang sederhana namun rapi. Karena itu, pemilihan busana menjadi faktor yang sangat penting. Seiring waktu, hampir setiap orang memiliki koleksi pakaian yang sangat beragam. Namun, semakin banyak item yang dimiliki, justru semakin sulit bagi kita untuk memilih dan mengatur pakaian tersebut. Tidak jarang, kita menghabiskan waktu lebih lama hanya untuk memikirkan pakaian apa yang akan kita kenakan, kemana kita akan pergi. Proses memilih outfit pun sering kali diulang-ulang sehingga terasa membingungkan. Dalam kehidupan modern yang serba cepat dan penuh distraksi, kita membutuhkan alat yang lebih cerdas dan intuitif. Banyak orang ingin menghemat waktu dalam berbagai aktivitas sehari-hari, termasuk urusan memilih pakaian. Seringkali kurangnya waktu menjadi alasan utama mengapa seseorang kesulitan mengelola koleksi pakaian mereka. Bahkan untuk sekedar mengganti item yang sudah lama dimiliki. Dan dari sini muncul kebutuhan akan sebuah aplikasi yang tidak hanya berfungsi sebagai katalog pakaian digital, tetapi juga sebagai asisten pribadi dalam mengelola gaya berpakaian secara otomatis. Sebagai solusi atas tantangan tersebut, tugas besar ini bertujuan untuk merancang dan mengembangkan aplikasi manajemen outfit, manajemen fashion, dan OOTD planner yang inovatif berbasis bahasa pemrograman Go. Aplikasi ini dirancang dengan antarmuka yang sederhana namun fungsional, sehingga memudahkan pengguna dalam mengelola berbagai aspek koleksi pakaian mereka. Fitur-fitur utama yang dihadirkan meliputi penyimpanan data pakaian secara detail, menampilkan dan mengurutkan pakaian, menghapus item, serta menampilkan kombinasi pakaian berdasarkan musim atau kebutuhan tertentu. Aplikasi ini juga memungkinkan pengguna untuk membuat dan menyimpan kombinasi outfit, mencari item pakaian spesifik berdasarkan kriteria seperti warna atau kategori, serta mengurutkan outfit berdasarkan parameter tertentu. Misalnya tingkat formalitas acara atau waktu terakhir pakaian tersebut dikenakan agar tidak terjadi repetisi yang membosankan. Dan yang selanjutnya yaitu tujuan aplikasi ini dibuat yaitu ada 4. Yang pertama, memudahkan pengguna untuk menyimpan data pakaian, melihat, mengurutkan, hingga menghapus item koleksi mereka. Yang kedua, memberikan rekomendasi dan kombinasi pakaian berdasarkan musim, kebutuhan atau acara tertentu, misalnya tingkat formalitas. Yang ketiga, membantu pengguna menghindari pemakaian outfit yang sama secara berulang dengan melacak kapan terakhir kali suatu pakaian dikenakan. Dan yang terakhir, memungkinkan untuk pengguna mencari item pakaian spesifik berdasarkan kriteria seperti warna atau kategori. Kemudian di sini ada flowchart yang menjelaskan bagaimana alur kerja program kami. Yang pertama dimulai dari start atau mulai,
Lalu program akan menginisiasikan berbagai data pakaian, dan data outfit dummy. Lalu ada looping untuk menu utama, kemudian menampilkan menu utama kepada user. Setelah itu, pengguna akan diminta untuk menginput menu dari 0 sampai 10. Kemudian disitulah decision dimulai untuk percakapan berdasarkan inputan user. Jika user menginputkan 1, maka akan masuk ke menu tampilkan seluruh pakaian. Lalu program akan menampilkan tabel daftar pakaian dan kemudian akan kembali ke menu utama. Lalu jika user menginputkan 2, maka akan masuk ke tambah pakaian baru. Lalu program akan meminta user untuk menginputkan nama, kategori, warna, formalitas, tanggal. Setelah diinputkan oleh user, maka data-data tersebut akan disimpan ke daftar pakaian. Lalu jika pengguna menginputkan 3, maka akan masuk ke menu edit data pakaian. Setelah itu, program akan meminta pengguna untuk menginputkan nama pakaian. Lalu ada sequential search untuk mencari pakaian yang akan diedit oleh user. Lalu di sini ada decision. Jika pakaian tidak ketemu, maka program akan berhenti dan kembali ke menu utama. Namun jika ketemu, maka program akan meminta inputan lagi kepada user, yaitu nama, kategori, warna, formalitas, dan tanggal baru. Setelah itu, data tersebut akan disimpan kembali ke daftar pakaian. Lalu, jika user menginputkan 4, maka akan masuk ke menu hapus pakaian. Nah, lalu program akan meminta user untuk menginputkan nama pakaian. Setelah itu, user akan melakukan insertion sort untuk mengurutkan pakaian dan binary search untuk mencari pakaian berdasarkan nama yang telah diinputkan user. Setelah itu ada decision lagi, apakah pakaian tersebut ditemukan atau tidak. Jika pakaian tersebut tidak ditemukan, maka program akan berhenti dan kembali lagi ke menu utama. Namun jika ketemu, pakaian akan langsung dihapus oleh user menggunakan append. Kemudian, jika user menginputkan 5, maka akan masuk ke menu tambah kombinasi OOTD. Lalu program akan meminta user untuk menginputkan nama, kategori, dan daftar pakaian. Setelah itu akan langsung disimpan ke daftar outfit yang terbaru. Lalu jika user menginputkan 6, maka akan masuk ke menu cari pakaian. Lalu program akan melakukan selection sort dan melakukan binary search. Nah, jika pakaian tersebut ditemukan, maka program akan selesai dan kembali ke menu utama. Namun jika ketemu akan menampilkan pakaian. Lalu jika pengguna memilih nomor 7, maka akan masuk ke menu urutkan berdasarkan tanggal. Lalu program akan melakukan insertion sort berdasarkan tanggal paling lama dipakai sampai paling baru, lalu menampilkan hasilnya kepada user. Lalu jika pengguna memasukkan angka 8, maka akan masuk ke menu urutkan berdasarkan formalitas. Di sini akan melakukan sorting juga menggunakan selection sort berdasarkan formalitas paling tinggi dari 10 sampai 1. Setelah itu, program akan menampilkan hasil sorting tersebut kepada user. Kemudian jika pengguna menginputkan 9, maka akan masuk ke menu lihat kombinasi OOTD. Program akan langsung menampilkan daftar kombinasi OOTD dan
lalu kembali lagi ke menu utama, dan 10 akan masuk ke menu rekomendasi berdasarkan cuaca. Program akan meminta pengguna untuk menginputkan kondisi cuaca atau acara, lalu ada sequential search di dalamnya untuk mencari nama kombinasi yang mengandung cuaca atau acara yang diinputkan oleh user. Jika tidak ketemu, program akan berhenti dan kembali ke menu utama. Namun jika ketemu, program akan menampilkan outfit yang sesuai dan kembali lagi ke menu utama. Dan yang terakhir, jika pengguna menginputkan 0, maka program akan selesai dan keluar. Lalu selesai. Ya, untuk selanjutnya yaitu masuk ke kode program. Yang pertama yaitu di sini ada package main. Package main itu baris yang mendeklarasikan bahwa kode ini adalah program utama atau main package dalam aplikasi Go. Setiap program Go harus memiliki satu package utama. Dan yang selanjutnya yaitu ada library yang diimport. Pada baris ini akan diimport beberapa library. Yang pertama adalah Bavio yang berfungsi untuk membaca input pengguna dengan baik. Bavio juga memungkinkan pengguna menginputkan kata yang dipisahkan dengan spasi atau lebih dari satu kata dalam satu baris. Kedua yaitu ada FMT. FMT yang berfungsi untuk menampilkan dan membaca input dan output dari pengguna dari terminal. Yang ketiga ada OS. OS digunakan bersama Bavio agar dapat mengakses input dari pengguna dari terminal. Dan yang keempat ada string. String berfungsi untuk memanipulasi string sehingga dapat berubah ke huruf kecil, dipisahkan berdasarkan karakter tertentu, dan menghapus spasi tidak terpakai dari masukan pengguna. Terakhir adalah time yang berfungsi untuk menyimpan dan membuat data dari tanggal dan waktu serta membuat input pengguna sebagai tipe data tanggal. Dan yang pertama yaitu ada inisialisasi awal. Program ini menggunakan beberapa tipe data array buatan atau struct serta membuat variabel global yang akan digunakan berulang di dalam kode. Nah, itu pertama tipe data pakaian struct. Tipe data ini mendefinisikan tipe data baru bernama pakaian yang digunakan untuk menyimpan data pakaian dengan beberapa atribut di dalamnya. Terdapat nama yang bertipe data string untuk menyimpan nama pakaian, kategori yang bertipe data string untuk menyimpan jenis pakaian, warna yang bertipe data string untuk menyimpan warna pakaian, formalitas bertipe data integer untuk menyimpan tingkat formalitas pakaian, dan terakhir dipakai untuk menyimpan data kapan terakhir kali pakaian itu dipakai. Dan yang kedua ada tipe data outfit struct. Tipe data ini mendefinisikan tipe data yang bernama outfit yang digunakan untuk menyimpan data pakaian dengan beberapa atribut di dalamnya, yaitu nama yang bertipe data string untuk menyimpan nama outfit, kategori acara yang bertipe data string untuk menyimpan jenis acara untuk kombinasi outfit, dan terakhir daftar pakaian, sebuah slice bertipe data string yang berfungsi untuk menyimpan nama-nama pakaian. Ada variabel daftar pakaian. Variabel ini digunakan berulang pada kode ini, sebuah slice yang akan menyimpan semua data pakaian. Yang kedua ada variabel daftar outfit. Variabel global yang digunakan berulang pada kode ini, yaitu variabel daftar outfit, adalah sebuah slice yang menyimpan
yang akan menyimpan semua data outfit. Yang pertama yaitu selanjutnya ada menu atau function main. Fungsi main pada program ini berperan sebagai antarmuka utama yang menampilkan menu dalam bentuk teks dan menerima input dari pengguna secara berulang. Di awal dengan pemanggilan fungsi data dummy untuk mengisi data awal, lalu program memasuki loop tak hingga yang menampilkan daftar menu pilihan seperti menampilkan, menambahkan, mengedit, dan menghapus pakaian, serta menambah kombinasi outfit, mencari dan mengurutkan pakaian, melihat kombinasi outfit, serta memberikan rekomendasi berdasarkan acara atau cuaca. Input pengguna dibaca menggunakan pavio.newScanner, kemudian diproses melalui struktur switch case untuk memanggil fungsi sesuai menu yang dipilih. Program akan terus berjalan hingga pengguna memilih opsi 0 untuk keluar. Fungsi data dummy bertujuan untuk menginisialisasi data awal aplikasi OOTD Planner dengan mengisi dua slide, yaitu daftar pakaian dan outfit menggunakan data statis. Fungsi ini pertama-tama mendefinisikan format tanggal menggunakan layout tahun, bulan, tanggal atau hari, lalu mengisi daftar pakaian dengan beberapa objek pakaian yang memiliki atribut nama, jenis formalitas, warna, tingkat kenyamanan, skala angka, dan tanggal terakhir dipakai menggunakan fungsi pada tanggal. Selanjutnya, daftar outfit diisi dengan kombinasi outfit yang terdiri dari nama kombinasi, kategori seperti acara atau cuaca, dan daftar nama pakaian yang membentuk kombinasi tersebut. Fungsi ini memastikan bahwa setiap program dijalankan sudah tersedia data default untuk digunakan pada fitur-fitur lain tanpa perlu input manual terlebih dahulu. Fungsi tampilkan pakaian digunakan untuk menampilkan seluruh data pakaian yang tersimpan dalam slide daftar pakaian ke layar dalam format tabel yang rapi dan estetis. Fungsi ini diawali dengan memanggil clear screen untuk membersihkan tampilan konsol, kemudian mencetak header tabel yang terdiri dari kolom nomor, nama pakaian, kategori, formalitas casual, dan lain-lain, warna, tingkat formalitas dalam angka, dan tanggal terakhir dipakai. Selanjutnya, fungsi melakukan iterasi melalui semua elemen dalam daftar pakaian, mencetak setiap item pakaian dengan format tertentu menggunakan fmt.printf, serta membatasi panjang nama pakaian dengan batasi panjang agar tidak melebihi lebar kolom. Garis pemisah antar baris tabel juga ditampilkan kecuali untuk baris terakhir. Setelah seluruh data ditampilkan, pengguna diminta menekan enter untuk melanjutkan. Fungsi ini bertujuan agar pengguna dapat melihat semua data pakaian mereka secara terstruktur dan mudah dibaca. Lanjutkan ke menu utama. Sini kita akan coba untuk menu tampilkan ya. Yang pertama itu kita coba satu ya, data sudah tertampil ya di menu satu, yaitu daftar pakaian. Untuk selanjutnya yaitu ada tambah pakaian. Fungsi tambah pakaian bertujuan untuk menambahkan data pakaian baru ke dalam slash daftar pakaian melalui input pengguna yang dibaca menggunakan scanner. Setelah membersihkan layar dengan clear screen, pengguna diminta mengisi nama pakaian, lalu kategori dan warna yang divalidasi agar tidak berupa angka atau kosong. Selanjutnya, pengguna diminta memasukkan tingkat formalitas dalam rentang 1-10, dan jika tidak sesuai, pengguna diminta mengulangi input. Setelah itu, tanggal terakhir pakaian dipakai dimasukkan dalam format
tahun, bulan, tanggal, dan diubah menjadi objek time.time melalui fungsi parse tanggal. Setelah semua data valid, objek pakaian ditambahkan ke slash daftar pakaian. Terakhir, program menampilkan notifikasi bahwa data berhasil ditambahkan dan menunggu pengguna menekan enter untuk melanjutkan. Kita akan coba untuk menu yang kedua, yaitu tambah pakaian. Kita akan memasukkan biru, kategori formal, lalu warnanya biru, 9 tambah 20. Ya, data berhasil ditambahkan. Fungsi edit pakaian digunakan untuk mengubah data dari sebuah pakaian yang sudah ada dalam daftar. Pertama-tama, fungsi menampilkan seluruh pakaian melalui fungsi tampilkan pakaian, lalu meminta pengguna memasukkan nama pakaian yang ingin diedit. Proses pencarian nama menggunakan algoritma sequential sort. Jika pakaian ditemukan, pengguna diminta untuk mengisi ulang nama baru, kategori, warna, tingkat formalitas dalam rentang 1-10, dan tanggal terakhir pakaian digunakan. Input kategori dan warna divalidasi agar tidak berupa angka atau kosong. Setelah semua data valid diinput ulang, nilai-nilai pada elemen slash daftar pakaian di indeks yang sesuai diperbarui. Terakhir, muncul pesan konfirmasi bahwa pakaian berhasil diedit dan program menunggu pengguna menekan enter. Untuk edit, kita akan mengedit meja biru, meja pink, lalu kategori mau warna pink, dan ya, data berhasil untuk diedit. Selanjutnya, untuk menu atau function selanjutnya itu hapus pakaian. Fungsi hapus pakaian digunakan untuk menghapus data pakaian dari daftar berdasarkan nama. Pertama-tama, daftar pakaian ditampilkan dengan memanggil fungsi tampilkan pakaian, lalu pengguna diminta memasukkan nama pakaian yang ingin dihapus. Untuk memastikan pencarian dilakukan secara efisien, daftar pakaian terlebih dahulu diurutkan berdasarkan nama secara alfabet menggunakan algoritma insertion sort. Setelah itu, nama yang dicari dibandingkan menggunakan binary search untuk menemukan indeks dari pakaian yang sesuai. Jika nama tidak ditemukan, akan muncul pesan bahwa pakaian tidak ditemukan. Namun, jika ditemukan, elemen pada indeks tersebut dihapus dari slash daftar pakaian dengan cara memotong slash sebelum dan sesudah indeks. Setelah penghapusan berhasil, program menampilkan konfirmasi dan menunggu pengguna menekan enter. Ya, di sini data pakaian berhasil untuk dihapus. Selanjutnya adalah function tambah outfit. Function ini pertama akan menerima atribut scanner, buffet scanner untuk menerima inputan dari user.
Pertama-tama, di dalam function ini akan memanggil function clear screen untuk membersihkan layar. Setelah itu akan mengeprint penjelasan tambah kombinasi OTD. Lalu akan menginisiasikan sebuah variabel baru yaitu outfit dengan tipe data array tipe data struct buatan outfit. Lalu akan mengeprint nama, kombinasi acara, dan masukkan nama-nama yang ingin ditambahkan. Lalu akan menycan setiap inputan user dengan scanner scan. Lalu scanner text akan menerima inputan dari user sesuai dengan yang akan diinginkan. Misalnya teks, maka akan mengambil stringnya saja dan menyimpannya di variabel. Outfit nama untuk nama, outfit kategori acara untuk kategori acara. Lalu untuk nama pakaian, string tersebut akan dipisah-pisahkan menggunakan string split menggunakan koma. Nah, lalu fungsi tersebut akan membuat sebuah variabel baru yaitu valid yang bertipe data integer dengan inputan awal dengan nilai awal yaitu true. Lalu akan membuat kembali sebuah variabel baru daftar dengan tipe data array string. Lalu di sini ada perulangan dengan iterasi i sama dengan 0, i panjang nama pakaian seberapa banyak ini yang telah di-split, lalu ada iterasi i++. Nah, nama pakaian ini akan di trim space untuk menghapus spasi-spasi yang tidak perlu. Lalu di dalamnya ada percabangan if else yang akan memanggil if-nya akan memanggil function nama pakaian dan memasukkan namanya. Nah, setiap nama itu nanti akan dicek secara berulang oleh perulangan ini. Dan nanti pakaian yang sudah ditemukan akan masuk ke variabel daftar menggunakan append. Nah, namun jika ada satu saja pakaian tidak ditemukan, maka nama pakaian tidak akan ditemukan dan valid akan bernilai data false. Nah, setelah seluruh perulangan selesai, maka ada percabangan baru yaitu if jika valid itu bernilai data false, maka gagal menambahkan kombinasi dan akan menyelesaikan menu ini dan kembali lagi ke menu utama. Lalu jika berhasil, outfit daftar pakaian akan dimasukkan maka daftar pakaian yang tadi sudah dicari di for ini akan dimasukkan ke outfit daftar pakaian, dan daftar outfit akan bertambah satu baris paling bawah menggunakan append dengan nilai dari daftar outfit dan outfit. Lalu program akan selesai menampilkan pesan outfit berhasil ditambah, tekan enter untuk selanjutnya. Kita coba tambah kombinasi OTD berarti 5, nama kombinasi berkebun, kategori acara berkebun, masukkan nama-nama pakaian, misalnya celana chino, lalu kaos putih, lalu rompi rajut. Ini jika gagal, maka karena kaos putih tidak ditemukan, maka gagal menambahkan. Kita demokan untuk function tanpa outputnya, yaitu tambah kombinasi OTD. Pertama adalah 5, kita masukkan 5, lalu nama kombinasi berkebun.
Nah, untuk kategori acaranya berkebun juga. Lalu masukkan nama-nama pakaian yang ingin ditambahkan ke kombinasi. Misalkan dengan koma, yaitu celana chino, kaos hitam, rompi rajut. Nah, outfit berhasil ditambahkan. Kita bisa melihatnya dengan nomor 9 di sini. Berhasil ditambahkan. Kemudian ada function selanjutnya, yaitu cari pakaian. Cari pakaian ini akan menerima dan melempar objek scanner ke view scan dari function main. Lalu pertama-tama akan melakukan selection sort. Selection sort ini untuk mengurutkan daftar pakaian berdasarkan nama dari urut abjad dari A sampai Z dengan menggunakan for loop. Nanti jika nama selanjutnya abjadnya lebih lama, maka akan ditaruh lebih baru, maka akan ditaruh lebih depan. Namun jika tidak, tetap sama dan menyimpannya di daftar nama pakaian min index. Setelah diurutkan, maka program akan meminta pengguna untuk memasukkan nama pakaian yang dicari, lalu menggunakan scanner scan untuk menerima inputan dari user dan memasukkan inputan dari user ke variabel cari dengan scanner text untuk mengambil inputannya, yaitu string saja, lalu mengubahnya menjadi lower semua menggunakan string to lower, lalu melakukan binary search untuk mencari pakaian yang ingin dicari. Seperti ini. Jika pakaian ditemukan, maka akan menampilkannya dengan format tabel yang rapi. Namun jika tidak, akan menampilkan sebuah pesan pakaian tidak ditemukan dan meminta pengguna untuk menekan enter untuk kembali ke menu utama. Oke, sekarang kita demoin yang bagian cari pakaian. Dikenal. Misalkan kita mau cari nama kemeja putih. Nah, kita nemu nih kemeja putih, formal, warna putih, 9 terakhir dipakai 2005, 04, 01. Nah, kenapa ini indeksnya 9? Padahal kalau tadi dilihat waktu tampilan pertama adalah 1, karena kita udah pakai selection sort ini. Jadi nanti kemeja putih ini ada di indeks ke-9 karena namanya udah diurutin dari yang terkecil sampai yang terbesar. Gitu, dari A sampai Z. Dan kemeja putih dapat di indeks nomor 9. Kemudian ada function urutkan tanggal. Function urutkan tanggal ini akan menggunakan insertion sort untuk mengurutkan daftar pakaian dengan mengurutkan apakah pakaian tersebut lebih lama dipakai atau tidak. Makin lama pakaian tersebut dipakai, maka akan ditaruh ke paling depan. Lalu jika tidak, akan ditaruh ke paling belakang. Setelah diurutkan, maka akan menampilkan teks data telah diurutkan berdasarkan tanggal, lalu akan ditampilkan pakaian. Nah, kita coba. Kita lihat dulu sebelum diurutkan.
Kita bisa lihat di sini 04, 03, 02, 04 ini adalah bulannya. Kita bisa lihat tidak urut sesuai tanggal. Lalu jika kita mengurutkan berdasarkan tanggal, kita bisa lihat bulan 1 akan berada di paling awal dan bulan 4 akan berada di paling bawah. Kemudian ada function urutkan formalitas. Function ini menggunakan selection sort. Pertama-tama seluruh daftar pakaian akan diurutkan berdasarkan formalitas. Semakin besar formalitas, maka akan ditaruh di paling atas, namun semakin lama akan ditaruh ke bagian paling belakang. Tuh. Setelah selesai diurutkan menggunakan looping selection chart ini, maka akan ditampilkan pesan, data diurutkan berdasarkan formalitas dari tertinggi ke rendah, lalu ditampilkan daftar pakaiannya. Sebelumnya kita harus melihat dulu daftar pakaian sebelum diurutkan. Kita bisa lihat formalitasnya sangat-sangat tidak teratur. Lalu jika kita mengurutkan berdasarkan formalitas 8, kita bisa lihat formalitas tinggi atau 10 akan berada di paling atas dan formalitas terendah di sini 3 akan berada di paling bawah. Kemudian di sini ada function tampilkan outfit. Function tampilkan outfit ini akan menampilkan daftar-daftar outfit seluruh kombinasi dari outfit. Pertama akan memanggil function clear screen, lalu untuk membersihkan tampilan, lalu akan menampilkan header tabel, kemudian menggunakan for loop untuk menampilkan isi dari tabel tersebut. Tabel tersebut akan dibatasi dengan ini sampai jika panjangnya tidak lebih dari panjang daftar outfit. Dan jika sudah selesai, akan ditampilkan bottom tabel, lalu akan menunggu user untuk menekan enter untuk kembali. Kita bisa melihat daftar nasi OTD di sini. 10. Salah. 9. Kita bisa lihat di sini ada nomor atau indeks, lalu nama kombinasi, kategori acara, dan daftar pakaian di sini. Semuanya sudah ditampilkan perulangan. Lalu di perulangan juga ada batasi panjang ini untuk mempercantik tampilan. Namun di sini tidak ada yang melebihi dari ketentuan yang sudah tim saya buat. Kemudian ada function rekomendasi. Nah, function rekomendasi ini akan menerima dan melempar objek scanner preview scan. Nah, pertama-tama function ini akan memanggil function clear screen untuk membersihkan terminal. Lalu akan menampilkan keterangan akan rekomendasi berdasarkan cuaca atau acara, lalu akan meminta user untuk memasukkan kondisi cuaca atau acara, menggunakan scanner scan untuk menerima inputan dari terminal, lalu menggunakan scanner text untuk untuk mengambil inputan dari user yang berdasarkan string saja, lalu mengubahnya menjadi uppercase menggunakan string to lower dan menyimpan inputan user itu ke variabel kondisi. Kemudian akan ditampilkan header dari tabel yang berisi nama kombinasi dan daftar pakaian. Untuk menampilkan daftar pakaian, kita menggunakan sequential search. Sequential search ini akan menampilkan daftar nama kombinasi dan daftar pakaian yang ada di
di slash daftar outfit jika inputan dari user ini berada di dalam kategori acara outfit. Jika iya, maka nama dan pakaian akan disimpan di variabel nama dan pakaian. Lalu akan ditampilkan menggunakan printf dan variabel idx akan berubah menjadi 1. Di sini juga ada percabangan if, dua if ini untuk mempercantik layar. Namun jika tidak ketemu, maka variabel idx ini akan tetap nilai -1 seperti awal dan akan menampilkan pesan tidak ada outfit yang sesuai, lalu menampilkan button tabel dan menunggu user untuk menekan enter untuk kembali ke menu utama. Lihat 10. Soalnya aku ingin acara yang formal. Nah, bisa kita lihat semua kombinasi di sini adalah untuk acara-acara yang formal seperti meeting formal, kantor santai, formal presentasi Senin pagi formal. Sebenarnya ini mengandung formal. Kantor santai ini kenapa dikategorikan formal? Karena ada blazer abunya. Nah, seluruh menu sudah dicoba, lalu jika kita menekan 0, maka program ini akan keluar dan berhenti. Keluar dari program dan berhenti. Lalu tidak lupa juga ada 4. Di sini ada 4 function untuk membantu menjalankan program ini. Yang pertama adalah function parser tanggal yang akan menerima 2 atribut yang bertipe data string dan string, sama-sama string, yaitu tanggal dan layout, dan melemparkan sebuah variabel bertipe data time atau waktu. Nah, di dalam parser tanggal ini akan mengubah tanggal dari string ke bentuk waktu dengan layout atau ingin user atau ingin bagaimana ditampilkan tanggalnya menggunakan layout ini, lalu akan melemparkannya setelah diubah menggunakan time parser. Selanjutnya ada function clear screen. Clear screen ini berisi kode khusus untuk membersihkan terminal. Ini ada kodenya di sini. Lalu ada function cek nama pakaian. Cek nama pakaian ini akan dipakai di bagian function tambah outfit. Nah, ini berguna untuk mengecek apakah nama pakaian tersebut tuh ada atau tidak di dalam daftar nama pakaian tersebut dengan menerima atribut nama bertipe datakan string dan nanti akan melemparkan sebuah variabel bertipe data boolean. Nah, di sini ada perulangan secara sequential search jika nama yang dilemparkan oleh user ada dan sama dengan nama di daftar nama pakaian, maka akan return true, akan langsung return true. Namun jika tidak ditemukan sampai akhir, maka akan di return false. Lalu yang terakhir ada function batasi panjang. Nah, function batasi panjang ini akan membantu kita untuk mempercantik tampilan tabelnya dengan menerima 2 atribut, yaitu text dan bertipe data string dan panjang bertipe data string, dan akan melemparkan atribut lagi dengan tipe data string. Nah, di dalam function ini adalah percabangan jika panjang dari teks yang dilemparkan oleh program lebih panjang dari ketentuan, maka teks tersebut akan di-return lagi dengan mengurangi panjangnya dengan 3, lalu menggantinya dengan titik-titik lagi. Namun jika tidak lebih panjang, maka teks tersebut tidak akan diapa-apain dan di-return kembali. Baik, sekian presentasi dari kami, kelompok 24, Manajemen Fashion dan OOTD Planner. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih Pak Dodi. Terima kasih, Pak.